Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annabila Asyifa Wibowo, NIM 19060266084. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji distribusi normal dan analisis regresi linear sederhana untuk memenuhi tugas UAS statistika. Saya akan menggunakan aplikasi SPSS dengan data sebagai berikut. Ada data stres kerja dan kinerja pegawai. Untuk lebih detailnya kita klik variabel view. Stres kerja ini saya beri label X, sementara kinerja pegawai saya beri label Y. Kembali ke data view. Selanjutnya, untuk melakukan uji distribusi normal, kita perlu mencari nilai regresinya dulu. Nilai regresi adalah selisih antara data asli dengan data prediksi. Cara mencarinya, pertama kita klik analyze, lalu kita pilih regression. Selanjutnya klik linear. Fokus di kolom dependent dan independent. Independent ini artinya variabel yang mempengaruhi, sementara dependent itu variabel yang dipengaruhi. Contohnya seperti pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Artinya, stres kerja mempengaruhi kinerja pegawai. Langsung masukkan stres kerja di kolom independen karena mempengaruhi, sementara Y, kinerja pegawai, di kolom dependen karena dipengaruhi oleh stres kerja. Selanjutnya kita klik save. Fokus di kotak residual ini, kita centang unstandardized, lalu klik continue. Kita klik OK. Di data output langsung muncul tabel-tabel regresi. Selanjutnya kembali ke data view. Sudah muncul kolom regresinya. Ini sebagai ini. Selanjutnya, untuk melakukan uji asumsi normalitas, kita perlu satu langkah lagi. Caranya, pertama klik analyze seperti tadi. Sekarang kita cari non-parametric test. Lalu kita pilih legacy dialog. Kita pilih lagi one sample QS. QS itu Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang dites variabel list ini yang kita akan masukkan ini unstandardized residual atau data baru ini. Test distributionnya kita pilih normal, lalu kita klik OK. Sudah muncul di laman output. Selanjutnya tinggal kita analisis. Uji asumsi normalitasnya, kita akan menggunakan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel ini didapatkan data signifikansi sebesar 0,024. Cara bacanya gimana? Di titik yang kosong ini kita baca 0, di depannya kita baca 0. 0 artinya 0,024. Lalu syarat data berdistribusi normal itu jika nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alfa. Alfa itu berapa? Alfa atau toleransi error yang kita gunakan itu sebesar 5% atau 0,05. Kita lihat nilai signifikansinya tadi 0,024. Apakah lebih besar dari alfa 0,05? Jawabannya tidak. Artinya, data residualnya tidak normal karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa. 0,024 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana. Pertama, susun dulu model regresinya sebagai berikut. Rumus Y sama dengan B0 ditambah B1X. Menggunakan cara mencari ini, rumus ini itu kita menggunakan tabel koefisien. Nah, dari rumus ini kan keterangannya itu Y mewakili variabel stres kerja, sementara B0 itu mewakili konstanta. Konstantanya yang mana? Konstanta ini yang ini, 35,420. Sementara B1 mewakili koefisien stres kerja. Koefisien stres kerja yang ini, minus 0,511. Sementara X mewakili kinerja pegawai. Selanjutnya kita
susun model regresinya. Kan tadi sudah diketahui nilai konstanta atau B0 35,420, sementara stres kerja B1 minus 0,511. Jadi tinggal masukkan saja Y-nya sama dengan 35,420 minus 0,511X. Menjadi Y mewakili stres kerja sama dengan 35,420 minus 0,51 kinerja pegawai. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi model. Pertama, susun dulu hipotesisnya. Hipotesis pertama H0, artinya tidak ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai. Stres kerja kita wakili X, sementara kinerja pegawai kita wakili Y. Sementara hipotesis kedua H1, artinya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, taraf signifikansi atau alfa. Alfa adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. Syaratnya itu semakin kecil alfa, maka semakin sedikit pula kemungkinan error. Pengujian data ini kita gunakan alfa 5% atau 0,05. Selanjutnya ada statistik uji. Kita gunakan tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini didapatkan data signifikansinya 0,001, atau dari kriteria uji H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari alfa. Alfanya berapa? 0,05. Dari kesimpulan ini statistik uji didapatkan hasil H0 ditolak karena nilai signifikansinya 0,001 kurang dari alfa atau 0,05 dan H1 diterima. H1 tadi apa? H1 artinya ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai atau Y. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan R-square atau koefisien determinasi. Kita akan menggunakan tabel summary. Dari tabel model summary ini kita fokus di kotak R-square. R-square-nya didapatkan 0,661 atau 66,1%. Kesimpulan yang kita dapatkan, stres kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 66,1%. Sisanya 33,9% itu dari 100% dikurangi 66,1% atau 33,9 ini itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.